Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Mukti Prisnawati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai sejarah kodifikasi Al-Quran. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Sejarah Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada masa ini penyandaran kepada hafalan lebih banyak daripada penyandaran tulisan. Ketika mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran turun, mereka langsung menghafalnya dan menulisnya di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cerdas, atau tulang belikat unta, dan jumlah penghafal Al-Quran ketika masa itu sangat banyak. Dan tulisan-tulisan Al-Quran pada masa Nabi tidak terkumpul dalam satu mushaf. Al-Quran pada masa sahabat. Pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq tahun 12 Hijriah, setelah Rasulullah SAW wafat, yakni ketika pemerintahan Islam dipegang oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada masa beliau terjadi peperangan Yamamah yang guna menumpas orang-orang yang murtad pasca wafatnya Rasulullah SAW. Penyebabnya ialah pada perang Yamamah banyak penghafal Al-Quran yang terbunuh, diantaranya ialah Salim bekas budak Abu Quzaifah, yaitu salah satu seorang yang diperintahkan Rasulullah kaum muslimin untuk mengambil pelajaran darinya. Maka ketika itu Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Kaum muslimin ketika zaman itu sepakat dengan apa yang dilakukan Abu Bakar dan mereka menganggap perbuatan itu bernilai positif. Al-Quran pada masa sahabat, yaitu Utsman bin Affan. Perbedaan mushaf yang berada di para sahabat yang dikhawatirkan akan menjadi fitnah, maka Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan semua mushaf akan menjadi satu kitab, sehingga tidak ada lagi perbedaan dialog pada bacaannya. Kemudian Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Tsabit, Abdullah bin As, Abdurrahman bin Haris bin Hisham untuk menuliskannya kembali dan memperbanyak, dan kemudian Utsman mengirimnya ke seluruh negeri Islam dan memerintahkan untuk membakar mushaf-mushaf selain itu. Al-Quran pada masa setelah Utsman bin Affan. Bahwasanya Al-Quran telah dibukukan dan dibakukan dalam satu mushaf, namun belum ada penambahan baris, harokat, titik, fasol, atau kelompok ayat dan sebagainya. Pada masa setelah Khulafaur Rasyidin, dimulailah pemberian harokat yang pada saat itu berupa titik untuk memudahkan kaum non-Arab membaca Al-Quran. Abu Aswad Ad-Duali adalah nama masyhur sebagai tokoh pemberian harokat Al-Quran. Abu Aswad Ad-Duali memberikan titik satu di atas huruf sebagai tanda baca fathah, titik satu di bawah sebagai tanda baca kasrah, dan dua titik untuk tanda baca sukun. Pada masa setelah itu, dilakukan penyempurnaan kembali seperti mengubah harokat yang berbentuk titik menjadi garis panjang di bawah atau di atas dan huruf waw kecil sebagai tanda baca dhammah dan memberi tanda baca tanwin. Kemudian di masa setelah itu diberikan penanda ayat, surat, waqaf, dan lain-lain hingga seperti Al-Quran yang ada pada masa sekarang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata pengucapan maupun materi yang saya jelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.